Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu windu sudah berlalu ikhtiarku untuk sosialisasi solusi banjir di Indonesia melalui 295 video YouTube dan Facebook, 3 kali seminar nasional, 1 kali bedah buku nasional, 3 kali penerbitan buku, 1 kali penciptaan lagu, 3 kali surat ke 2 orang presiden, 1 kali surat ke wali wakil presiden, gubernur, 1 kali 2 orang wali kota, 1 kali ke MUI, kantor Kementerian Agama, 1 kali ke Ombudsman, 1 kali ke rektor universitas. Kirim video YouTube ke Bappenas, Bapeda, Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, BNPB, BPBD, BMKG, Gubernur, Kabupaten, dan Kota, serta ulama dan beberapa ustadz, bahwa tanah airku salah kelola hujan. Ini judul salah satu buku saya berdasarkan Al-Quran dan peraturan. Semua ini saya lakukan agar Indonesia terhindar dari bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Karena yang saya sampaikan ini bahwa membuang hujan itu salah. Ini cover buku saya, Tanah Airku Salah Kelola Hujan, diterbitkan oleh The Publish Yogyakarta tahun 2016. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkan. Jadi hukum Allah itu tetap dan kebenaran yang hakiki, mutlak atau absolut. Saya beri contoh bukti terjadinya siang dan malam. Nah, ini ayat kauniyah, kebenaran yang terjadi di bumi ini. Nah, yang tadi Al-Quran Ali Imran ayat 190 itu petunjuk Allahnya. Jadi ini sinkron. Nah, seperti itu juga kebenaran 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi ini mutlak. Kebenarannya seperti itu. Seperti itulah kebenaran yang nyata. Begitu juga dengan ayat tentang diturunkannya hujan untuk dikelola sesuai petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 sebagai berikut. Nah, ini ayat kauniyahnya, kejadian di bumi ini. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini saya beri ayatnya yang batil. Adapun bumi itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini batil. Jadi bumi itu akan hilang. Faktanya juga begitu, petunjuknya ini batil.
Ini firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini siklus hidrologi, ini hadisnya. Ar-Ra'd ayat 17. Ini fakta kejadiannya, ini ayat kauniyahnya. Seperti ini kejadian hujan. Jadi lautan kena sinar matahari, evaporation, kemudian di hutan-hutan transpiration, kemudian condensation, lalu precipitation atau hujan turun, curah hujan. Jadi kalau curah hujan sedang turun, ini akan terjadi aliran limpasan permukaan, kemudian yang menyerap ke tanah. Bunyi ayat, bunyi hadisnya, ini run-off. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini kalau turun hujan di daerah pegunungan, tanahnya keras, letaknya miring. Nah, ini hujan selama turun hujan, ini run-off ini akan kembali lagi ke lautan. Ini hilang. Tadi ayatnya hilang seperti itu. Saya beri contoh lagi hadisnya di surat Ar-Ra'd. Ini bunyinya tetap sama tadi. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini kalau hujan turun di perkotaan, jatuh ke genteng itu keras dan letaknya miring, ini akan menjadi aliran permukaan. Seperti ini jatuhnya, ini terbuang langsung ke saluran drainase ke sungai ke laut. Jadi kembali lagi ke laut seperti kalau jatuh di gunung. Nah, ini seperti jatuh di jalan raya. Jalan raya ini letaknya miring, tanahnya keras, akan lari ke drainase ke sungai ke laut. Sama dengan, jadi maknanya sama antara jatuh di pegunungan dan jatuh di perkotaan, itu run-off akan hilang. Ini peraturannya, lampiran 1 halaman 3, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 /BRT/M/2014. Peningkatan debit akibat run-off-nya dibuang. Nah, selama ini run-off dibuang dengan saluran drainase tadi. Ini bunyinya bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan. Drainase pengatusan ini tadi yang membuang hujan langsung ke drainase, ke sungai dan ke laut. Justru sebenarnya bersifat destruktif. Arti daripada destruktif itu merusak, memusnahkan, menghancurkan. Buktinya turun hujan kalau dibuang jadi banjir, menghancurkan, merusak dan memusnahkan. Ini perbuatan begini salah karena bersifat destruktif. Tadi firman Allah batil itu salah. Jadi membuang hujan itu batil. Ini peraturannya juga membuang hujan itu bersifat destruktif, jadi salah. Demikianlah informasi dari saya bahwa membuang hujan itu salah dan terbukti antara Al-Quran dan peraturan benar, sinkron. Artinya kalau sinkron antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah itu sinkron, berarti benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.